Protes anti-pemerintah meletus di seluruh Libya, menuntut diakhirinya rezim Gaddafi yang telah berkuasa selama lebih dari 4 dekade. Muammar Gaddafi adalah sosok pemimpin yang penuh kontroversi dan kontradiksi, seseorang yang berhasil membuat namanya terkenal di seluruh dunia, baik karena gaya kepemimpinannya yang unik maupun kebijakannya yang seringkali tidak terduga. Lahir pada tahun 1942 di sebuah desa terpencil di gurun Libya, Gaddafi tumbuh di tengah kehidupan sederhana sebagai anak gembala dari suku Bedouin. Sejak kecil, dia dikenal sebagai anak yang cerdas, karismatik, dan penuh ambisi. Di usia muda, Gaddafi terinspirasi oleh sosok seperti Gamal Abdel Nasser, pemimpin Mesir yang dengan lantang menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Gaddafi bergabung dengan militer Libya dan dengan cepat meroket naik menjadi kapten. Saat berusia 27 tahun, dia memimpin kudeta tanpa pertumpahan darah pada tahun 1969 yang menggulingkan Raja Idris I. Hanya dalam semalam, seorang kapten muda ini berubah menjadi kepala negara, memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin revolusi dan mengubah Libya menjadi sebuah negara republik. Gaddafi memiliki pandangan unik tentang bagaimana sebuah negara harus dijalankan. Dia memperkenalkan teori ketiga universal yang tercantum dalam buku hijau-nya. Buku ini adalah campuran ide sosialisme, Islam, dan anti-imperialisme yang dia klaim sebagai alternatif dari kapitalisme dan komunisme. Dalam teori ini, dia mengadvokasi pemerintahan rakyat melalui komite-komite rakyat yang pada dasarnya mengubah sistem pemerintahan tradisional. Gaddafi juga dikenal karena gaya kepemimpinannya yang flamboyan dan eksentrik. Dia sering tampil di depan publik dengan mengenakan pakaian tradisional Afrika yang penuh warna, jubah panjang, atau bahkan seragam militer lengkap dengan lencana dan kacamata hitam. Dia tinggal di sebuah tenda badu yang dipasang di tengah istana mewahnya, dan ketika melakukan kunjungan resmi ke luar negeri, dia sering membawa serta tenda itu untuk mendirikan markas pribadinya. Hubungan Gaddafi dengan negara-negara Barat sangat rumit dan penuh gejolak. Di satu sisi, dia dikenal sebagai musuh besar Barat karena dukungannya terhadap gerakan-gerakan revolusioner dan pemberontakan di berbagai negara. Dia dituduh terlibat dalam serangan teroris, seperti pemboman pesawat Pan AM-103 di atas Loch Kirby, Skotlandia, pada tahun 1988. Namun, di sisi lain, Gaddafi juga mencoba berdamai dengan Barat. Pada awal 2000-an, dia menyerahkan program senjata pemusnah massal Libya dan mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di sektor minyak Libya. Gaddafi seakan memainkan permainan ganda, berpura-pura bersahabat di depan, tetapi tetap waspada di belakang. Protes anti-pemerintah meletus di seluruh Libya, menuntut diakhirinya rezim Gaddafi yang telah berkuasa selama lebih dari 4 dekade. NATO ikut campur, melancarkan serangan udara yang mendukung pasukan pemberontak. Gaddafi berjuang sampai akhir, bersikeras bahwa dia masih dicintai oleh rakyatnya. Tetapi, pada Oktober 2011, dia akhirnya ditemukan bersembunyi di selokan di kota kelahirannya, Sirte. Dalam situasi kacau, dia ditangkap oleh pasukan pemberontak dan tewas secara brutal. Gaddafi meninggalkan warisan yang penuh kontradiksi. Bagi sebagian orang, dia adalah seorang revolusioner yang berani melawan imperialisme Barat dan memperjuangkan identitas Afrika serta Arab. Bagi yang lain, dia adalah diktator brutal yang menindas rakyatnya sendiri dan memerintah dengan tangan besi. Hingga hari ini, Libya masih terpecah belah, sebagian karena kebijakan dan keputusan yang diambil selama masa pemerintahannya. Setelah kematian Gaddafi, Libya memasuki era baru yang diwarnai oleh kekacauan dan ketidakpastian. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Gaddafi tidak langsung terisi. Negara yang sebelumnya dipersatukan di bawah tangan besinya sekarang terpecah-pecah menjadi berbagai faksi yang saling bersaing untuk merebut kekuasaan. Pasca Gaddafi, Libya seperti terjerumus dalam lubang hitam anarki.
Pemerintah sementara yang dibentuk tidak mampu menegakkan otoritas di seluruh negeri. Kelompok milisi bersenjata mulai menguasai berbagai wilayah, masing-masing dengan agenda dan ideologinya sendiri. Sebagian dari milisi ini adalah mantan pejuang yang berjuang melawan rezim Gaddafi, sementara yang lain muncul dengan motif yang berbeda, termasuk kelompok ekstremis dan oportunis. Menariknya, meski Gaddafi telah tiada, bayangan dan pengaruhnya masih terasa kuat di Libya. Beberapa loyalis Gaddafi mencoba mengembalikan tatanan yang hilang, sementara sebagian rakyat merindukan stabilitas dan keamanan yang pernah ada di masa pemerintahannya, meski penuh dengan represi. Banyak dari mereka yang merasa lebih baik hidup di bawah tangan besi daripada dalam situasi tanpa hukum dan ketidakpastian yang melanda pasca revolusi. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok Saif al-Islam Gaddafi, salah satu putra Muammar Gaddafi yang dulunya dianggap sebagai wajah modern dan reformis rezim Libya. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, dia muncul kembali pada 2017 dengan klaim bahwa dia ingin ikut serta dalam proses politik Libya. Saif al-Islam berjanji membawa stabilitas dan kemakmuran kembali ke Libya. Bagi sebagian orang, kehadirannya menjadi harapan bagi suatu jalan keluar dari kekacauan, sementara bagi yang lain, dia hanyalah pengulangan dari masa lalu yang kelam. Pertaruhan ini menarik karena menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh dari era Gaddafi masih memiliki daya tarik, bahkan setelah rezimnya runtuh. Sementara Libya berjuang untuk menemukan jalannya sendiri, nama Gaddafi tetap menjadi simbol yang tidak mudah dilupakan. Bagi banyak orang di dunia, Gaddafi adalah diktator yang eksentrik dan tidak dapat diprediksi, seorang yang selalu menarik perhatian media internasional dengan retorika dan aksinya yang kadang kala menggelikan, kadang mengerikan. Namun, bagi sebagian orang di Libya, dia juga adalah sosok pemimpin yang membawa kebanggaan nasional, menantang dominasi Barat, dan mencoba menciptakan identitas Libya yang kuat. Bagaimanapun, Muammar Gaddafi adalah bukti bahwa seorang pemimpin, meski telah tiada, dapat tetap hidup dalam ingatan, dalam debat, dan dalam perjuangan masa depan sebuah bangsa. Libya hari ini adalah cermin dari ketegangan antara keinginan untuk perubahan dan ketidakpastian akan masa depan, di mana bayang-bayang Gaddafi masih mengintai di setiap sudut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.